Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Naiko Hidroponik. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba berbagi kepada teman-teman hal apa saja yang sudah dilakukan oleh adik-adik PKL di tempat kami. Dan ini merupakan pekan yang kedua yang kami sudah laksanakan kegiatan PKL. Dan di sini di video ini saya akan coba sharing hal itu. Dan mungkin saya akan berbagi kepada teman-teman sahabat Naiko Hidroponik soal pelaksanaan kegiatan PKL di tempat kami dan apa saja yang sudah dilakukan oleh adik-adik kami di tempat kami. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel kami dengan cara subscribe, saya ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya terhadap channel YouTube kami. Salam hijau, salam pertanian. Oke teman-teman, sahabat Naiko Hidroponik, pada hari pertama pelaksanaan kegiatan PKL, di mana kami dengan adik-adik PKL melaksanakan satu kegiatan hari pertama, yaitu kami memberikan teori terkait dengan hidroponik, apa itu hidroponik. Kemudian di situ kami juga memperkenalkan yang namanya dengan peralatan ya yang dipakai di dalam sistem hidroponik. Setelah itu kami juga memperkenalkan instalasi apa saja yang digunakan atau sistem instalasi hidroponik. Kemudian hari pertama juga kami memperkenalkan kepada adik-adik PKL soal media tanam yang dibutuhkan untuk berhidroponik. Jadi di awal kami memperkenalkan itu semua kepada adik-adik sehingga pada saat mereka melaksanakan kegiatan PKL itu bisa berjalan dan mereka sudah memahami peralatan, kemudian sistem instalasi yang ada pada kebun kami. Selanjutnya kami juga memperkenalkan media tanam, dan tentu ini menjadi gambaran juga buat kita sebagai yang memulai berhidroponik bahwa di tempat kami itu untuk media tanam sendiri kami gunakan media tanam Rockwell sebagai media tanam andalan kami. Jadi kami hanya menggunakan satu media tanam, yaitu Rockwell. Nah, kemudian instalasi yang kami pakai di tempat kami yaitu instalasi dengan sistem NFT, kemudian sistem DFT. Tetapi pada umumnya banyak kami gunakan instalasi dengan sistem NFT. Jadi banyak yang di tempat kami itu yang kami pakai adalah sistem NFT. Nah, untuk kegiatan pelaksanaan di tempat kami, hampir sebagian besar instalasi itu menggunakan talang, kemudian kami juga memadukan dengan pipa. Jadi ada sebagian pipa, ada juga kami gunakan talang sebagai instalasi hidroponik. Nah, di tahapan pertama kami juga memberikan satu penjelasan atau melakukan proses tanam itu dengan menggunakan media tanam berupa tisu. Jadi di kebun kami itu kami gunakan tisu sebagai media tanam pada saat proses pembibitan. Nah, kemudian setelah itu, setelah proses pembibitan kurang lebih 3-4 hari, kemudian kami pindahkan ke yang namanya media tanam berupa Rockwell ya. Jadi tahapannya itu dari tisu, kemudian dari proses penyamaian tisu, kemudian kami pindahkan ke media tanam Rockwell, dan setelah itu dari Rockwell kami pindahkan ke yang namanya instalasi pembibitan. Nah, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan nanti adik-adik ini sudah bisa memahami apa saja yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan PKL. Tentu di samping itu, di 2 pekan ini kami mengevaluasi setiap hari, kami selalu mengupdate video-video yang dilakukan oleh adik-adik di kebun kami. Hampir setiap hari kami mengupdate berupa video-video di channel YouTube kami, sehingga perkembangan atau pelaksanaan kegiatan PKL itu bisa didokumentasi dan nantinya hasilnya itu bisa menjadi satu bahan untuk mereka melakukan presentasi bersama guru pembimbing mereka.
sehingga mempermudah untuk penyampaian presentasi, dan kegiatan-kegiatan itu terjadwal dengan baik. Nah, untuk kegiatan setelah beberapa hari, kurang lebih seminggu, kemudian kami lakukan proses pemindahan dari instalasi ke yang namanya instalasi hidroponik. Nah, ini tentu memerlukan proses. Nah, di situ juga kami juga memberikan kami juga mengajarkan kepada adik-adik terkait dengan bagaimana mereka melakukan pencampuran nutrisi hidroponik yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman, karena tanpa nutrisi itu tanaman tidak akan bisa hidup dengan normal atau dengan sehat layaknya tanaman hidroponik. Karena tanaman hidroponik itu selain media tanam itu selain media air, di dalam media air itu kami berikan nutrisi sebagai vitamin ya, yaitu nutrisi AB mix untuk menopang atau menunjang perkembangan dari tanaman tersebut. Nah, ini tentu harus kita ketahui bahwa pemberian nutrisi pun harus secara bertahap. Dari tahap awal itu kita gunakan 600 ppm, kemudian di tahap selanjutnya kita gunakan 1200 untuk tanaman seperti pakcoy. Nah, untuk selada itu kita gunakan sekitar 900 ppm. Bertujuan adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini akan bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dan satu hal lagi, bahwa tanaman tidak pahit ketika kita memberikan nutrisi itu secara teratur. Nah, tahapan ini kami lakukan kepada adik-adik sehingga mereka bisa memahami dengan jelas bahwa pada saat proses mereka melakukan PKL di sini, mereka sudah tahu proses pemeliharaan hidroponik. Karena berhidroponik itu kita harus betul-betul melakukan perawatan secara baik terhadap tanaman yang kita tanam, karena jika kita lalai dalam pemeliharaan, ini bisa menyebabkan tanaman itu bisa menjadi kutilang atau bisa menjadi kurang sehat ya. Akhirnya proses tahapan pemeliharaan ini harus terus dijaga sampai pada proses panen, karena kalau seandainya Anda lalai dalam pemberian nutrisi atau takaran nutrisinya itu berkurang, tentu akan berakibat terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman Anda. Nah, ini tentu tahapan-tahapan ini yang mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah, itu kami berikan di sini karena mereka secara langsung itu mempraktekannya apa yang mereka pelajari di sekolah. Kemudian di tempat PKL ini itu betul-betul mereka mempraktekkan apa yang dipelajari di sekolah. Dan tentu pemberian nutrisi atau tahapan pemeliharaan ini harus dilakukan dengan cara yang benar supaya tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dan hasil panennya juga bisa memuaskan. Nah, ini semua kami ajarkan kepada adik-adik terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKL ini, sehingga nantinya setelah mereka selesai melakukan PKL di tempat kami, itu mereka sudah bisa menanam tanaman hidroponik dengan baik. Intinya bahwa hasil yang mereka dapatkan itu nanti akan sangat memuaskan jika mereka tekun belajar dan selalu mengupdate ilmu yang kami berikan di tempat kami. Dan bimbingan yang kami lakukan itu setiap hari, walaupun hanya beberapa menit, kita selalu memberikan edukasi kepada adik-adik terkait dengan tahapan-tahapan hidroponik. Nah, di sini bahwa kita nanti akan lihat hasilnya, apakah hasil yang kita dapat itu bisa maksimal dari tahapan mulai kita melakukan pemeliharaan sampai kita panen, dan nantinya akan ditentukan oleh hasil. Jika hasilnya bagus, maka tahapan atau proses pembelajaran yang kami berikan itu berhasil sampai nantinya sampai pada panen, dan kemudian sampai pada tahapan mereka menjual sayuran kita. Kebetulan di tempat kami itu sudah ada beberapa tempat yang mereka bersedia untuk menerima hasil panen kami, sehingga pada saat kami panen itu langsung secara otomatis diterima oleh pedagang-pedagang, baik itu pedagang yang ada di pedagang kios maupun pedagang maupun supermarket. Jadi tentu ini nantinya akan memberikan satu proses yang baik kepada adik-adik, sehingga mereka bisa memahami bahwa ternyata
pasaran hidroponik itu sampai di kalangannya seperti apa. Nah, ini tentu kita akan selalu berikan edukasi kepada adik-adik terkait dengan apa yang nantinya mereka belajar di sini. Dan nantinya kita berharap setelah mereka selesai belajar di sini atau melaksanakan PKL di sini, mereka secara otomatis akan bisa mempresentasikan hasilnya, baik itu secara teori maupun praktek di lapangan, itu akan sinkron dengan apa yang mereka pelajari di sekolah mereka. Dan hasilnya mereka nanti akan bisa memberdayakan kemampuan mereka untuk menciptakan satu lapangan kerja khusus untuk bertani secara hidroponik. Oke teman-teman, itu mungkin 2 pekan ini yang kami berikan kepada adik-adik PKL, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti betul-betul mereka bisa menimba ilmu di sini dan mempraktekkan ilmu yang mereka dapat itu setelah mereka selesai. Kemudian mereka bisa mempraktekkan ilmu yang mereka dapat di kehidupan nyata ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Video ini saya buat sebagai satu edukasi buat mungkin kepada para pecinta hidroponik, dan nantinya Anda tinggal mengikuti saja video-video kami mulai proses mereka melaksanakan kegiatan PKL dari hari pertama sampai nantinya kurang lebih 3 bulan ke depan. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda para pecinta tanaman hidroponik, dan saya ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport dan mensubscribe channel kami dan juga men-share video ini kemana-mana. Mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Salam hijau, salam pertanian.